Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tahun pelajaran 2020-2021 ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena kita melaksanakan pembelajaran secara daring dan tentunya wajib di rumah saja ya. Nah, sekarang kita sedang menghadapi yang namanya pandemi corona. Kalian tahu nggak sih pandemi itu apa? Pandemi itu adalah epidemik penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di beberapa benua atau di seluruh dunia. Pandemi ini ternyata memberi kesempatan bagi banyak orang untuk bisa merestart dan merefresh lagi, memulai dari awal. Pandemi telah mencabut kebutuhan dasar kita untuk bersosialisasi dan berkegiatan seperti biasanya, misalnya belajar di sekolah, bercanda dengan teman-teman, menyapa guru-guru, berkumpul dengan teman atau keluarga. Pandemi juga membuat kita tidak boleh berdekatan dengan orang lain yang sebetulnya itu adalah fitrah alamiah manusia. Apa sih yang perlu kita lakukan supaya bisa belajar dan bertumbuh selama masa pandemi? Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari tim BK SMK Negeri 11 Bandung akan membahas tentang perkembangan remaja dan motivasi belajar di masa pandemi. Perubahan sistem belajar seperti saat ini tentu saja membutuhkan adaptasi kebiasaan karena kita harus keluar dari zona nyaman. Untuk mengetahui adaptasi kebiasaan belajar selama masa pandemi akan dijelaskan oleh Ibu Ratih. Silakan untuk Ibu Ratih materinya. Ya, terima kasih Bu Amel. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk beradaptasi belajar selama pandemi. Yang dimana tadi sudah disebutkan oleh Bu Amel bahwa pandemi adalah kejadian luar biasa yang tersebarnya wabah penyakit secara internasional dan itu di luar kendali. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa kita perlu menyadari dan memahami semua orang di dunia ini tuh mengalami hal yang sama, situasi yang sama, kondisi yang sama. Tidak sedikit mereka itu atau kita semua mengeluhkan dan mencari jalan keluar bagaimana caranya kita beradaptasi dengan kegiatan kita supaya tetap berjalan seperti biasa. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus moving forward atau move on. Kemudian berpikir solutif dan juga menerima keadaan. Nah, ketika kita sudah mampu untuk menerima keadaan, itu akan lebih memudahkan kita untuk menerima keadaan saat ini. Kita tidak akan mengeluh lagi dan juga kita akan mencari cara bagaimana caranya beradaptasi belajar di masa pandemi ini. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa ada kategori respon diri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terbagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona ketakutan. Di sini adalah seseorang belanja berlebihan. Yang kita tahu bahwa sebelumnya terjadi ada COVID-19 ini, mereka orang berbondong-bondong untuk belanja masker, vitamin, atau pembersih tangan itu berlebih-lebihan. Kemudian menyebarkan rasa takut dan juga menyebarkan rasa marah. Juga sering mengeluh dan juga langsung share info tanpa tahu apakah ini info yang valid atau tidak. Nah, kemudian ada zona belajar. Di zona belajar ini itu seseorang sudah mulai menerima kenyataan. Kemudian mulai stop membaca berita yang membuat cemas dan juga stop belanja berlebihan. Kemudian stop share info ke medsos yang tidak jelas keberadaannya. Jadi disaring tuh mana apakah ini valid ataupun tidak. Juga menyadari bahwa semua pihak berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nggak ngerasa bahwa saya yang paling benar, saya yang paling sengsara dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah zona bertumbuh. Zona bertumbuh ini adalah lebih besar cakupannya dibandingkan zona belajar, yaitu kita menjadi solusi untuk orang lain. Seperti
membiasakan memikirkan pikiran dan perasaan orang lain, menjadi relawan, broadcast info bermanfaat untuk orang lain. Di sini adalah fase dimana seseorang tuh udah nggak mikirin dirinya, tapi dia sudah mulai memikirkan orang lain. Contoh, misalnya seseorang mengkoordinir sesuatu untuk membantu orang-orang, atau hanya memesan ojek online seperti GoFood-nya misalnya, tapi makanannya untuk si kurirnya gitu. Itu kan sudah mulai memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita semua tuh pernah ada di level yang sama, kondisi yang sama, situasi yang sama, yaitu dari zona nyaman ke zona ketakutan. Zona nyaman kita untuk berkegiatan, bersosial, berkumpul dengan orang-orang, berpindah menjadi zona ketakutan di masa pandemi ini. Tapi di sini adalah siapa yang paling bisa survive, berpindah dari zona nyaman ke zona ketakutan. Itu adalah diri kita sendiri. Kita yang harus mau belajar. Apakah kita mau mempelajari kondisi ini atau tidak gitu. Terima kasih Bu Amel. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena SMP itu remaja awal, SMK itu remaja ke tengah, dan yang middle ya. Kalau yang udah keluar dari SMK adalah menyampingkan sosmed yang gak penting. Terus ketika kita